Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi di Minggu Kerja yang baru. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah yang menjadi firman hidup bagi kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa menuntun kami melalui kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan, melaluinya kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 17. Demikian, ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan, negeri yang kau diami ini sebagai pendatang, menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kulit katanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu haruslah disunat, setiap anak laki-laki turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu. Hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Laki-laki yang tidak disunat, yang tidak dipotong kulit katanya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Tentang Sarai, istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia." Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, "Mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah
yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Abraham kemudian mengumpulkan Ismail, anaknya, dan semua hambanya yang lahir di rumahnya, serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya. Lalu ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika kulit katannya dipotong. Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit katannya dipotong. Pada hari yang sama, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumah maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita tentu pernah mengikat perjanjian, entah itu dengan pasangan, orang tua anak, saudara, teman bisnis, atau teman kerja, teman belajar, sahabat, bahkan tak jarang kita juga berjanji pada Tuhan. Perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Karena itu setiap pihak harus memenuhi perjanjian tersebut. Pada pasal 17 ini Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Pihak Allah akan memberkati Abraham dan keturunan-keturunannya dan memberikan tanah perjanjian. Sementara pihak Abraham harus menyunatkan dirinya dan seluruh anggota keluarga dan hamba laki-laki yang ada di rumahnya sebagai tanda umat atau milik Allah. Dan itu juga harus dilakukan oleh keturunan-keturunannya. Menarik bahwa Abraham meskipun tidak mudah untuk memenuhi perjanjian tersebut karena sudah tua, tetapi dia mengerjakannya, menepati janjinya kepada Allah. Dan Allah mengerjakan janjinya dalam hidupnya. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menggenapi janjinya datang ke dunia untuk mengampuni dosa dan memberikan jaminan keselamatan. Karena itu, sebagai umat perjanjian yang hidup dalam perjanjian di dalam Tuhan, bagian kita adalah setia beriman kepadanya terus sampai akhir dan terus tidak pernah berhenti atau belajar melakukan firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita umat perjanjian Allah. Mari kita menepati janji kita kepada Tuhan atau nasar kita kepada Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat dan kuasa Allah nyata atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan perjanjian atas hidup kami. Kami menjadi umat perjanjian-Mu yang baru. Bantu kami Tuhan untuk memenuhi janji kami sebagai umat-Mu, untuk setia dan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan terus menepati janjinya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.